hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Bapak Ibu, nggak terasa ya ini sudah di penghujung latihan kita ya Bapak Ibu ya. Sudah 9 kali kita bertemu. Nanti tinggal 1 kali lagi besok. Tapi via Telegram, kali ini via Zoom. Sudah dipraktekkan belum Bapak Ibu? Banyak sekali karya pembelajaran inovatif yang bisa menginspirasi pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Selanjutnya nanti akan kita laporkan untuk di-upload ke PMM. Hari ini kita akan upload ke PMM. Tapi sebelum beranjak ke materi, seperti biasa Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. To our flag, sang merah putih. Hand salute. Ready to menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangkitlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Hatinya sadarlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia
Selamatkan putranya, tulurnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bangkitnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, everyone, be seated, please. Dimohon duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah itu ya, Bapak Ibu ya. Apa? Sudah itu sampai ke Canva for animation ya, Pak Ibu ya. Nah, ini akan saya ulas lagi karena kan kemarin kita Telegram. Jadinya mungkin ada yang belum paham. Nah, kan kita sudah masuk ke Canva ya Bapak Ibu ya. Nih, saya langsung saja masuk ke halaman menu utama Canva soalnya kalau tidak saya persiapkan mulai dari awal nanti takutnya internetnya yang lemot. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemarin kita mau membuat video. Ini Bapak Ibu. Kalau sudah di bagian halaman utama ini, klik saja ini video. Nah, Bapak Ibu mau menggunakan video yang mana? Misalnya yang ini ya. Kan saya yang kau tahu. Bening yang kau di kan kunci ada. Kalau misalnya belum muncul, kita ulangi saja Bapak Ibu. Soalnya memang Canva emang kayak gitu, harus diklik-klik ulang biar apa namanya? Dia bisa muncul lagi. Nah, kemarin ini Bapak Ibu, misalnya kita pilih yang ini coba ya nih. Berwisata. Selawan nanti lawak bin. Kau kita ni kui soro minggu. Kalau nyoro andi, nyoro iya mana kerja. Sama sekali. Nah, ini sudah kita klik ini ya Bapak Ibu. Ini template ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Halo chat. Ya, template ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini memang sudah disediakan oleh Canva. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya kita mau ganti tulisan ya, misalnya ini. Kita klik 2 kali saja, langsung belajar bersama Bu Nura, misalnya seperti itu. Kalau kegedean, kita blok saja, lalu kecilkan. Ini ada angka. Nah, ini itu font size. Jelajahi dunia bersama-sama, misalnya misal kayak gini. Terus ini kalau misalnya nggak mau dipakai, kita hapus aja. Atau nanti Bu Nura
geser videonya saja di sini, tapi apa namanya, kita mau rekaman dulu. Recordingnya di sebelah sini. Kiri ini ada video ya Bapak Ibu ya. Klik saja. Lalu rekam diri. Maka akan ada pilihan di sini, mau pakai kamera, atau kamera dan layar, atau layar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih kamera saja ya. Tapi saya harus mematikan zoom. Kalau kamera saya udah dipakai zoom, untuk dipakai kayak gini nggak bisa Bapak Ibu, untuk dipakai rekaman. Jadi saya pakainya hari ini yang foto saja. Karena kamera nggak bisa dipakai. Kalau sudah kita langsung rekam aja gini Bapak Ibu. Assalamualaikum, halo guys. Yuk kita belajar bersama Bu Nura, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita simpan dan keluar sini Bapak Ibu. Kalau kita play, nah. Assalamualaikum, halo guys. Yuk kita belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau misalnya nggak suka videonya yang ini bisa di-delete. Yang tadi belakang diganti dengan punya kita. Kita geser aja ke sini. Atau kita mau pakai video yang kita unggah di sini, unggah file di sini juga bisa Bapak Ibu. Misalnya saya mau yang ini ya, unggah. Nah, ini terus Bagaimana kalau mau dimasukkan ke sini, langsung ditarik ke buletannya tadi bisa. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu tadi video kita, tinggal kita geret aja ke bulet-buletnya tadi. Nah, sudah jadi deh. Seperti ini. Terus misalnya gimana ya kalau kita mau beri suara, kita klik saja di sini Bapak Ibu, audio. Lalu kita cari audio di sini, filter ini. Misalnya instrumental. Nah, misalnya kasih happy-happy. Udah, ini tinggal apa namanya? Tinggal kita play, nanti dia tinggal digeret-geret gini terus kita play. Bagaimana kalau mau memasukkan audio back song? Nah, Bapak Ibu klik saja bagian kiri menu audio. Lalu setelah itu Bapak Ibu klik dulu slide yang mau diberi audio. Habis diklik, Bapak Ibu klik audio. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Udah kan? Ini bisa digeser, bisa dipanjangin. Ini volumenya di sini. Di atas ini Bapak Ibu yang logo speaker. Nah, mau dikecilin, dikerasin. Terus ini bisa dipotong, tinggal digeret-geret saja. Udah jadi deh. Halaman pertama yang udah keren. Sekarang kalau misalnya mau tambah halaman, di sini. Kiri atas ini tambahkan halaman. Nah, pilih saja lagi tadi yang video kesukaan Bapak Ibu. Mau template yang mana tuh? Misalnya ini juga bisa. Terus, nah, kalau kita play, ini misalnya edit video ini bisa Bapak Ibu diedit
mau diapain tuh? Hujan Bapak Ibu. Mau dipotong juga bisa, potong sebelah mana. Tinggal digeret-geret saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selesai. Tinggal play. Bagaimana kalau mau Recording ya Bapak Ibu, kita tutup saja. Nanti langsung tinggal kita download. Di bagian ini langsung ada tulisan unduh. Nah, unduh MP4. Kalau ada tulisan kayak gini, unduh dengan Canva Pro, Bapak Ibu, skip aja, nggak usah maksudnya diabaikan aja. Kalau sudah kita unduh, nanti ada di sebelah sini, tidak usah diunduh dengan Canva Pro. Bapak Ibu langsung ada unduh. Di sini. Bu, ini masih menggunakan aplikasi Canva itu. Saya cek, iya. Nah, nanti ada unduh sendiri Bapak Ibu, tidak usah. Nah, bagaimana kalau mau memasukkan audio back song? Nah, Bapak Ibu klik saja bagian kiri menu audio. Lalu setelah itu Bapak Ibu kalau pakai Canva belajar.id nanti itu Bapak Ibu nggak perlu bayar, langsung gratis semuanya. Seperti itu. Nah, untuk materi kedua adalah upload PMM. Ini yang saya belum upload adalah ini, pelaporan belajar oleh murid dan guru ya Bapak Ibu, kan soalnya baru kemarin kita rapotan. Halo? Nah, filenya itu sudah saya share ya Bapak Ibu ya. File yang PMM itu. Nah, Bapak Ibu tinggal modifikasi saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dapetin di Mas. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Yang menjadi acuan itu seperti ini. Praktekkan aksi nyata. Ini yang menyelenggarakan pelaporan belajar. Nah, nih Bapak Ibu. Buatlah, yang perlu dipahami adalah yang di sini ya Bapak Ibu ya nih. Buatlah rencana pelaporan belajar. Nah, bisa dilakukan di tengah atau akhir semester. Nah, kita kemarin udah melakukannya akhir semester. Selenggarakan kegiatan pelaporan belajar tersebut, undang orang tua murid ke sekolah. Nah, sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Mintalah umpan balik kepada orang tua. Masing-masing 3. Dan murid masing-masing 3. Nah, yang perlu diunggah ini Bapak Ibu. Dokumentasi pelaporan belajar, poin 2. Nah, dokumentasi, namanya dokumentasi itu ada foto, ada surat undangan, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
dan juga ini dokumentasi umpan balik. Dokumentasi umpan balik dari murid dan orang tua. Nah, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu ya. Unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi dan refleksi. Aksi nyata sudah dilakukan, ya lanjut. Unggah file. Nah, ternyata ini filenya formatnya PDF Bapak Ibu. Kita belum mem-PDF-kan. Ya sudah kita PDF-kan dulu ya Bapak Ibu ya. Nih kemarin kita sudah membuat aksi nyata topik assessment. File, export, PDF. Misalnya masukkan ke bagian download ini. Kita publish. Nah, sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan masukkan ke PMM kita tadi. Nih. Diklik aja masukkan. Kita mau pilih judul aksi nyatanya apa ya? Mungkin pembagian buku PLP, laporan hasil belajar semester 1. Nah, Bapak Ibu ceritakan proses dalam menyelenggarakan pelaporan. Nah, bentuk pelaporan apa yang sudah dikerjakan. Misalnya ini. Apa yang menantang dalam proses ini? Misalnya proses pembagian raport. Apa ya Bapak Ibu yang menantang kira-kira? Nah, jika Bapak Ibu misalnya buntu gitu ya, kadang-kadang kan ya tahu kata-katanya kayak gimana, tapi untuk menuangkan ke dalam kalimat yang puitis kayak gitu kan sesuai EYD kadang itu kita kesulitan. Nah, Bapak Ibu bisa minta bantuan chat GPT Bapak Ibu. Nah, chat GPT ini dia itu artificial intelligence. Dia kayak robot, ditanya apa saja tahu. Nah, ini Bapak Ibu. Dia
kalau kita udah klik chat GPT, buka saja apa namanya websitenya, yaitu openai.com. Lalu Bapak Ibu bisa klik di sini try chat GPT. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus login dulu karena ini tadi saya sudah login, makanya saya udah masuk. Nih Bapak Ibu bisa tanya. Tapi tanyanya dia harus yang sopan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi yang ditanyakan apa ya? Nih. Apa yang paling menantang dalam proses pembagian rapot misalnya gitu ya. Kita tanya saja di sini. Nanti dia akan memberikan kita referensi. Kita enter. Dia sudah memberikan referensi yang sangat keren. Ya, benar kan ya Bapak Ibu, dia seperti itu ya. Langsung aja bisa kita kopas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sedang flu, jadinya itu suaranya agak bindeng. Salah satu hal yang paling menantang adalah menyampaikan hasil evaluasi dengan jelas dan objektif. Nah, kita kopas aja Bapak Ibu. Mudah kan? Sekarang guru itu mudah. Insya Allah. Setelah itu pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda melibatkan wali murid? Nih, ini saya apa namanya? Memang memberikan alternatif apa namanya pakai IT ya Bapak Ibu, tapi tentu saja brainware itu yang utama. Jadi meskipun si robot ini pintar sekali, tapi tetapan dia adalah di bawah manusia, dia di bawah kendali manusia, tetap brainware kita yang menentukan isian tadi. Jadi tetapan kita yang apa ya Pak, apa ya, menyimpulkan sendiri seperti itu. Ini kadang dia juga ngambek Bapak Ibu, lihat tuh, nggak mau. Ini mungkin terkendala sinyal, jadinya, nah sinyalnya sudah datang. Nanti dia mau memberikan alternatif, Bapak Ibu yang memfilter sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau saya ini aja, saya melakukan ini sesi konferensi untuk guru untuk berdiskusi sesuai dengan kemajuan anak masing-masing. Ini saja saya akan memberikan itu. Ini cara melibatkan. Kalau bisa pakai kalimat yang lengkap dan itu ya Bapak Ibu, sesuai EYD nih. Ditanya bagaimana cara Anda melibatkan murid, ya dijawabnya cara saya melibatkan murid. Nah, dalam pelaporan belajar adalah seperti ini. Oke Bapak Ibu, sudah terlampaui ini
membuat deskripsi. Ini juga bisa. Apa perubahan sikap yang kita alami saat melakukan aksi nyata ini? Ini bisa kita cari di sini juga, Bapak Ibu. Tapi lebih baiknya memang sesuai dengan realita kita ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya sih pada saat melakukan rapotan itu terkejut. Ternyata kadang ada anak-anak yang dia itu kayak nggak dengerin atau sambil lalu, tapi ternyata ketika ujian, ketika tes itu mereka hasilnya bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang murid yang tertib, mendengarkan, tapi ketika tes, loh ternyata hasilnya kurang memuaskan seperti itu. Jadinya itu yang membuat saya agak takjub juga ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan deskripsi bahwa hasil bahwa anak-anak apa Bapak Ibu? Kita cari referensi saja. Ini aja Bapak Ibu. Nih, pengetahuan dan keterampilan baru yang didapatkan dari proses ini. Oh, tadi ada yang bagus banget nih Bapak. Nih. Ini aja ya Bapak Ibu ya. Bahwa pembagian memberikan analisis ya itu bagus Bapak Ibu. Hal berbeda yang akan Anda terapkan. Ini kayaknya saya akan menerapkan penilaian. Saya akan menerapkan penilaian berdiferensiasi.
kompetensi dan minat anak. Kayak gini Bapak Ibu misalnya. Setelah itu Bapak Ibu klik saja, lalu kumpulkan. Nah, seperti itu. Habis dikumpulkan, nah, nanti Bapak Ibu bisa kembali ke topik untuk belajar atau lihat aksi nyatanya tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Bagikan aksi nyata Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pasti sudah berpengalaman, sudah banyak sertifikat yang diperoleh dari aksi nyata ini. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari chat ya. Iya Bapak Ibu. Kalau umpan balik itu di mana ya Bu Nura dibuatnya? Oh iya, umpan baliknya di sininya Bapak Ibu. Nah, kayak ini tadi kan disuruh memasukkan umpan balik. Nah, jadinya umpan baliknya dimasukkan ke aksi nyatanya Bapak Ibu. Oh, aksi nyata tadi ya? Iya, kalau tidak ada umpan balik nanti pasti dikembalikan. Oh, Tidak iya. ada umpan balik. Nah, seperti itu. Jadi harus dimasukkan ke sini. Ini kayak ini si Devan. Alhamdulillah nilai rapotku bagus. Ini kalau misalnya ditulis tangan anaknya sendiri itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Atau umpan balik yang diinginkan sebenarnya bentuknya uraian kayak gini boleh, tapi kalau misalnya yang benar-benar ditulis tangan oleh wali murid itu lebih bagus. Pasti nanti langsung dapat sertifikat. Nah, sebentar Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Nura. Sami. Nah, apakah itu harus pakai laptop, Bu? Bisa pakai HP? Bisa banget Bapak Ibu. Kalau Canva itu bisa di-download di HP juga. Di Play Store silahkan download Canva. Nanti bisa masuk pakai akun Belajar ID Bapak Ibu juga. Nah, baru kemarin pelaporan tapi tidak banyak dokumentasi. Wajib ada dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Soalnya tadi kan kita lihat sendiri, di upload dokumennya itu harus melampirkan dokumen upload. Tadi kan upload pendokumentasian orang tua murid dan umpan balik. Nah, ini yang paling mudah tuh ini Bapak Ibu, assessment. Tuh, aksi nyata menyelenggarakan pelaporan belajar nih. Surat undangannya jangan lupa Bapak Ibu, surat undangan pengambilan rapot, dokumentasi itu dilampirkan. Buku rapotnya difotoin. Nah, terus ini saya masukkan isi pelaporan belajar nih Bapak Ibu. Rapotnya salah satunya saya masukkan nih. Di situ ada foto orang tua murid ambil rapot. Nah, ada tanda tangan juga. Tanda tangan orang tua murid mengambil rapot. Nah, di situ baru umpan balik. Sesuai dengan yang diminta tadi, upload dokumen tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang harus sering-sering memfoto kegiatan ya Bapak Ibu ya. Terus tadi ada yang chat lagi. Untuk diklat kita bisa diunggah di PMM. Iya, kemarin saya sudah memberikan 3 referensi ya Bapak Ibu ya. Untuk yang asesmen profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka itu tapi ya seperti yang Putri Lestari ini sampaikan nih. Esensi dari aksi nyata melakukan kondisi real yang kita alami. Nah, jadinya kalau pakai bantuan software sepertinya tidak meniru untuk menulis kayak gitu ya. Nah, kan kita kan
kadang namanya guru dikejar deadline ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita buntu. Saya juga ini cuma memberikan referensi. Kadang kita kan lupa menulis kata-kata yang bagus itu kayak gimana. Terus tadi saya juga udah share kalau misalnya apa namanya, teknologi ini hanya sebagai referensi saja. Lah, kita adalah brainware-nya, kita adalah sebagai penentu, sebagai di keputusan sebagai brainware, pengendali, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oh ya, tadi saya lupa ya Bapak Ibu, belum share screen yang ini tadi, aksi nyata ya. Ini Bapak Ibu, saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Ternyata tadi belum share screen. Nah, surat undangan. Habis itu nih, rapotnya difoto, dalamannya rapot juga disampaikan. Selanjutnya, foto pengambilan rapot. Terus, tanda tangan orang tua murid yang sudah mengambil rapot. Nih, umpan balik. Umpan balik bisa berupa uraian seperti ini atau bisa difoto asli tulisan tangan dari orang tua murid. Kalau anak kan pasti mereka kan ya lisan ya, berarti bisa dengan video wawancara atau bisa dengan kayak gini juga boleh kok Bapak Ibu, ini sudah dapat sertifikat kok. Nah, atau bisa juga tulisan tangan anak-anak asli di kita foto. Nah, seperti ini. Nah, ini ini gantung dengan kondisi real sekolah. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa ganti surat undangannya ya, tentu saja tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya, tidak surat undangan kami, ini kan kopinya sekolah kami. Nah, terus buku rapotnya pasti beda, dalamannya juga. Terus juga foto orang tua muridnya pasti beda, kelasnya beda nih. Tanda tangan pengambilan rapot juga formnya pasti nama orang tuanya kan beda seperti itu. Nah, disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau chat GPT ini ya gimana ya Bapak Ibu? Kadang kita mau apa ya, membuat kalimat yang istilahnya bagus kan, kadang misalnya ditanya bagaimana cara melibatkan murid dan orang tua murid, kan biasanya ada yang bilang menyelenggarakan bimbingan seperti itu saja, kan kayaknya kurang apa ya namanya Bapak Ibu ya, kurang estetik aja itu kalimatnya. Nah, kalau misalnya kita tanya minta tolong AI ini kan, artificial intelligence ini dia memberikan apa namanya, referensi. Nah, bisa kita kopas, kita edit sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Seperti itu tadi, dia hanya sebagai pembantu saja, brainware tetap yang utama. Dia memang pinter ya Bapak Ibu, tapi manusia lebih pintar. Brainware yang paling nomor satu. Kita adalah yang memodifikasi. Mohon izin bertanya Bu, bagaimana membuat aksi nyata ATP CP modul ajar? Nah, masalahnya ini Bapak Ibu, saya belum mendapatkan referensi yang sudah bersertifikat yang ini, ATP CP modul ajar ini. Ya, jadinya saya belum bisa memberikan referensi ya Bapak Ibu ya. Ya, takutnya kan nanti, loh ini referensi tapi kok salah seperti itu. Nah, masalahnya seperti itu, yang sudah dapat sertifikat baru 3 tadi. Nah, bukti umpan balik dari mana? Aksi nyata saya yang P5 kembali. Saya belum tahu mana yang harus diperbaiki. Oh ya Bapak Ibu bisa cek di
sarannya Bapak Ibu. Nih saya juga ada yang kembali. Coba ya Bapak Ibu ya. Perbaiki aksi nyata. Kadang memang tidak sesuai dengan panduan tadi ya Bapak Ibu ya. Bukan yang di sini. Ini yang, nah, itu saya sudah minta izin untuk teman-teman saya yang apa namanya, mau saya sharekan. Nah, ini yang punyanya teman saya ini ada apa namanya, butuh perbaikan aksi nyata, misalnya yang ini ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu harus baca saran perbaikan ini. Dia suruh ngapain nih? Kalau saya, aksi nyata tidak sesuai panduan. Nah, nih, harus sesuai tema, memiliki dokumentasi ya Bapak Ibu. Dokumentasi itu penting. Memiliki umpan balik. Nah, umpan balik tidak perlu terburu-buru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memang tadi harus sesuai dengan tema yang diinginkan. Kalau misalnya saya ini mau ganti, coba misalnya kita ini ya. Nah, misalnya pilih aksi nyata, harus sesuai dengan, nah ini kan maksudnya ini ya Bapak Ibu ya, tadi ya. Paling mudah ini Bapak Ibu merumuskan pemahaman bermakna ini lebih mudah daripada ini merumuskan ATP dan tujuan. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus ini pahami rasional tujuan karakteristik dengan membaca dokumen CP. Berarti Bapak Ibu sesuai mata pelajaran Bapak Ibu nanti ketikkan ini rasional, tujuan, dan karakteristik. Ya ini agak menyesatkan apa enggak sih? Biar nggak berpikir tadi. Tapi kalau misalnya kita cari ya, kita tanya ya. Tolong buatkan, nah misalnya ini. Misalnya ini dia bisa membuatkan apa enggak ya Bapak Ibu ya. Di sini, di chat GPT ini. Tolong buatkan. Ini juga apa namanya, untuk menuliskan pertanyaan ini, pernyataan kepada chat GPT ini juga harus bicaranya EYD ya Bapak Ibu. Misalkan tolong buatkan rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran informatika. Saya kan informatika misalnya. SMP kelas 1. Ya, misalnya ini aja. Coba ya Bapak Ibu. Dia jawabannya kayak gimana? Bisa kita tiru Bapak Ibu. Lebih baiknya enggak menggunakan teknologi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ini bisa kita masukkan ke dalam slide PowerPoint kita. Nah, udah dibuatin rasional, tujuan, dan karakteristik. Selanjutnya kan disuruh ini, uraikan CP, rumuskan ATP. Nah, itu Bapak Ibu harus merumuskan ini. Terus habis itu nih, tambahkan pola assessment. Wah, ini agak sulit Bapak Ibu. Mendingan nggak usah milih yang ini. Sama-sama kan satu topik gitu kan. Nah, mintalah umpan balik. Ini Bapak Ibu, unggah bukti ini nih. Yang perlu diunggah bukti adalah ini.
ATP dan TP yang dirumuskan. Nah, poin nomor 1 sampai 3 ini Bapak Ibu. Nah, tadi suruh nulis ini rasional, tujuan, karakteristik, terus habis itu rumuskan ATP, nah terus tambah assessment kayak gitu Bapak Ibu, assessment ini. Terus habis itu nih, dokumentasi umpan balik. Nah, umpan baliknya ini cukup ini saja poin nomor 1 sampai 3. Habis itu dan dokumentasi umpan balik nomor 6. Apakah ATP sesuai kebutuhan murid? Apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Itu saja Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ini unggah bukti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. ATP dan TP yang Anda rumuskan. Tapi ini kan ada 1 sampai 3, terus dokumentasi umpan balik nomor 6. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lagi Bapak Ibu silakan. Enggak sering lagi ya Bapak Ibu ya tadi. Adam, kaji Bisa stop apa? Aneh ya? Ini Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan pengen aksi nyata yang ini ya, yang asesmen perencanaan pembelajaran ini misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, merumuskan ATP ini kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diminta untuk ini memahami rasional tujuan. Nah, terus habis itu menguraikan CP dan merumuskan ATP, terus menambah asesmen. Nah, kita bisa tanya tadi chat GPT tadi Bapak Ibu. Tada. Bapak Ibu. Misalnya, misalkan tolong buatkan rasional tujuan dan karakteristik. Nah, dia buatin Bapak Ibu. Dedeng. Nanti Bapak Ibu ATM sendiri yang sesuai dengan. Terus poin kedua nih. Uraikan CP dan rumuskan ATP. Satu fase. Ya, kita tanya dulu dia referensinya kayak apa. Dalam ini harus detail kalau tanya dia. Nah, harus detail Bapak Ibu. Coba kita lihat. Iya, dia kayak gini doang kok. Nanti kita sebagai brainware-nya yang memfilter. Ini aja dia salah. ATP kok ini ya. Seperti itu Bapak Ibu, enggak semuanya dia tuh sepintar yang kita itu kan. Kalau kita ulangi lagi aja. Nah, terus habis itu yang ketiga dia disuruh nih, tambah pula asesmen dan metode pembelajaran. Nah, di bawahnya nanti uploadnya yang ini Bapak Ibu. yang nomor 1 nggak ada di Jakarta. Unggah bukti dalam satu dokumen berisi ATP dan TP yang Bapak Ibu rumuskan. Terus dokumentasi umpan balik. Nomor 1 sampai 3 dan 6 nih. Masukkan ke satu dokumen dan 6 ini. Apakah ATP sesuai dengan mana strateginya diterapkan. Seperti itu Bapak Ibu, disertai dengan dokumentasi foto atau video
pembelajaran Bapak Ibu semua. Yang Bapak Ibu. Nah, ini apakah kepala sekolah wajib mengerjakan PMM? Ya, yang saya tahu wajib semua Bapak Ibu. Kepala sekolah saya juga mengerjakan PMM Bapak Ibu. Nah ini tadi bagaimana kalau umpan baliknya cuma tertulis tidak ada foto ortu? Bisa Bapak Ibu, don't worry. Cuma dikasih nama aja, misalnya tadi Ibu Ria, Mama Jovita, kelas 4C, misalnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu. Itu tadi saya gabut. Saya kasih fotonya orang tua murid. Ya. Nah, mohon di-share screen ya Bapak Ibu. Maaf tadi saya menjelaskan jebule ternyata belum share screen. Tapi sudah saya ulang. Nah, validasi berapa lama, Bu? Lah, itu Bapak Ibu. Kalau dulu cepat ya Bapak Ibu, tapi sekarang agak lama karena kan kita yang mengerjakan PMM lebih banyak. Dan itu memang benar-benar dicek Bapak Ibu, dicek. Kalau ada yang kopas, asli tidak dimodifikasi, itu dikembalikan. Ada tulisannya misalnya karya Bu Nura ini sama dengan karyanya Ibu Rosdiana, misalnya seperti itu. Jadi tidak kami terima seperti itu. Ya, kebanyakan aksi nyata kembali kurangnya umpan balik. Iya Bapak Ibu, padahal umpan balik seperti tadi mudah sekali, cuma diuraikan saja boleh. Memang yang paling bagus tulisan asli dari murid-murid, kayak misalnya kalau kita ngasih form ke murid-murid kayak gitu. Tapi sebenarnya diuraikan tadi kayak tadi aja bisa, boleh. Cuma ada foto anak terus sama tulisannya atau hanya ketikan kayak gitu. Yang ini di profil Pancasila, bentar Bapak Ibu. Nih. Nah, ketikan kayak gini doang juga boleh. Aksi nyata nih, profil pelajar Pancasila nih. Ini Bapak Ibu. Nah, cuma umpan balik kita, oh kemarin kayak gimana ya pembelajaran kita. Kayak gini toh ini juga bisa, udah dapat sertifikat juga ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Wah, kita sudah 1 jam bersama. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan diskusinya lewat Telegram. Dan pada kesempatan malam hari ini, karena sudah terakhir Zoom meeting kita, saya pribadi jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu ya, selama mendampingi Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari 2 minggu ini bermanfaat dan kita dapat sertifikat semuanya full dari Kemdikbud. Gitu ya Bapak Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mau dokumentasi dulu Bapak Ibu. Ayo kita buka kameranya. Halaman pertama, open kamera please. 1, 2, 3, cheese. Baiklah, halaman kedua. Sudah Bapak Ibu? 1, 2, 3, cheese. Oke, halaman ketiga nggak ada yang open kamera. Tidak apa-apa. Senang sekali Bapak Ibu saya bisa membersamai Bapak Ibu selama
2 pekan ini ya Bapak Ibu ya. Ya gimana Bapak Ibu kesan pesannya? Semoga itu ya Bapak Ibu ya. Sangat memuaskan Bu Nura. Pusing. Luar biasa, Mbak. Kami paham caranya. Terutama membuat nyatanya. Alhamdulillah. Semoga nggak pusing ya Bapak Ibu ya. Ya. Baiklah Bapak Semangat, Bu. Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Sama-sama Bu. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih ilmunya Bu Nura. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya akhiri selamat beristirahat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bapak Ibu kalau mau share materi atau apapun. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu jika mau live boleh. Matur nuwun nggih, Bu. Iya. Bentar.